Israel semakin belak-belakan soal rencana membangun Gaza menjadi kawasan real estate. Hal ini setelah Menteri Keuangan mereka, Bezalel Smotrich, yang merupakan politisi aliran kanan garis keras, kembali mengemukakan soal rencana tersebut pada Rabu 17 September 2025. Ia mengaku sudah berunding dengan Amerika Serikat soal cara membagi wilayah itu setelah perang. Rencana ini melanjutkan omongan Trump beberapa bulan lalu yang juga ingin menjadikan Gaza sebagai Riviera Timur Tengah. Seperti apa detail ide pembangunan Gaza ini dan mungkinkah dapat terwujud? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengungkap rencananya untuk menjadikan Gaza sebagai proyek bisnis real estate pasca perang. Dalam sebuah konferensi pembaruan perkotaan di Tel Aviv pada Rabu 17 September 2025, Smotrich mengungkap rencana bisnis ini sudah disusun para profesional dan bahkan telah diserahkan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menilai proyek tersebut bisa menjadi solusi bagi Israel yang sudah mengeluarkan banyak dana dalam perang Gaza. Ia mengaku telah memulai negosiasi dengan AS dan membicarakan bagian keuntungan dari pemasaran tanah di Gaza tersebut. אני מודה שלזה לא ציפיתי, אני מוכן להתחיל מהתוחמת הצפונית, אבל סתם, תדעו לכם, זה לא מצחיק, יש תוכנית עסקית, תקשיבו לי טוב, יש תוכנית עסקית שנבנתה על ידי אנשים הכי מקצועיים שיש, שנמצאת על השולחן של הנשיא טראמפ, לאיך הדבר הזה הופך לבוננזה של נדל"ן, אני לא צוחק, מחזיר את עצמו. אגב, אני התחלתי משא ומתן עם האמריקאים, ואני אומר את זה לא בצחוק עכשיו, כי אני גם דורש, הרי אנחנו שילמנו המון כסף על המלחמה הזאת, אז אנחנו צריכים להתחלק, איך אנחנו עושים אחוזים על שיווקי הקרקע אחר כך בעזה, אבל עכשיו לא בצחוק. את שלב ההריסה, שהוא תמיד השלב הראשון בהתחדשות העירונית עשינו, עכשיו צריך לבנות, זה הרבה יותר זול. Rencana itu sekali lagi menegaskan keinginannya untuk mengubah Gaza menjadi wilayah Israel. Pejabat Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar. Dalam wawancara pada Agustus lalu, Smotrich mengatakan ia tengah berupaya membangun kembali bekas pemukiman Israel di Ganim dan Kadim, dua wilayah di tepi barat. Permukiman di sana dibongkar pada tahun 2005 ketika negara itu menarik semua pemukim dan tentaranya. Sementara pada Juli, ia berbicara dalam konferensi Knesset bertajuk Riviera Gaza dari visi ke realitas. Para peserta mempresentasikan rencana bangunan kembali permukiman Yahudi di jalur Gaza. Dalam konferensi itu, Smotrich mengatakan bahwa Gaza akan menjadi bagian tak terpisahkan dari negara Israel. Ia juga pernah mengatakan bahwa warga Gaza akan dikumpulkan di sebidang tanah sempit, sementara wilayah sisanya akan dihancurkan secara total. Visinya ini disebut telah mendapat lampu hijau dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sebelumnya sempat mengatakan ingin mengambil alih Gaza, merelokasi penduduknya, dan menjadikan wilayah itu sebagai Riviera Timur Tengah. Rencana Trump telah ditolak oleh Palestina, dunia Arab, sebagian besar komunitas internasional, bahkan pejabat dari kedua partai di AS. Trump sendiri juga tak terlalu memperhatikan rencana tersebut setelah komentar awalnya. Namun bulan lalu, The Washington Post melaporkan kalau proposal tersebut belum sepenuhnya hilang. Pemerintahan Trump disebut sedang mempertimbangkan untuk merekonstruksi Gaza pasca perang. Visi ini diperjelas dalam sebuah prospektus tebal 38 halaman bertajuk Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust atau GREE Trust. Dokumen itu menyebut Gaza akan menjadi kawasan perwalian internasional dengan kendali AS setidaknya selama 10 tahun. Nantinya sebanyak 2 juta penduduk Gaza harus meninggalkan wilayah kantong itu untuk sementara waktu. Menurut rencana, wilayah Gaza yang telah diporak-poranda akan diubah menjadi resort dan pusat manufaktur. Sebagai jaminan kepemilikan tanah, para pemilik akan diberi token digital sebagai imbalan atas hak untuk membangun kembali properti mereka. Setiap warga Palestina yang meninggalkan Gaza akan diberi uang saku sebesar $5.000 AS atau sekitar 82,34 juta rupiah. Mereka juga akan mendapat subsidi untuk membayar biaya sewa tempat tinggal baru selama 4 tahun, plus subsidi makanan selama 1 tahun.
Warga Gaza pemilik lahan akan memulai hidup baru di tempat lain atau tinggal di sebuah apartemen di salah satu dari 6-8 kota pintar yang akan dibangun di Gaza. Apartemennya adalah bagian dari kota pintar masa depan yang dilengkapi dengan teknologi terbaru termasuk kecerdasan buatan. Warga yang menolak pindah akan ditempatkan dalam sebuah kawasan khusus yang disebut area transit kemanusiaan. Area ini akan dibangun baik di dalam maupun di luar jalur Gaza. Tak cuma di Gaza, Israel juga sudah berencana membangun permukiman di kawasan E1 tepi barat. Kawasan itu merupakan sebuah proyek yang selama puluhan tahun tertunda akibat tekanan internasional. Keputusan ini dinilai akan membelah wilayah tepi barat menjadi dua, sehingga mengancam keberlangsungan wacana negara Palestina di masa depan. Komunitas Badui Jabal Al-Baba yang tinggal di sekitar wilayah itu kini menghadapi ancaman penggusuran. Mereka telah menerima surat perintah pembongkaran yang berarti rumah-rumah dan sumber penghidupan mereka terancam hilang. Bagi para pengamat, langkah Israel ini bukan sekadar pembangunan permukiman, melainkan strategi politik untuk menolak pengakuan internasional atas negara Palestina. Dengan proyek baru ini, jalur vital antara Ramallah di utara dan Bethlehem di selatan semakin terancam terputus. Padahal bagi warga Palestina, jalur itu diharapkan bisa menjadi penghubung utama jika kelak negara Palestina benar-benar berdiri. Gaza yang hancur bukan ditawarkan kembali kepada warganya, melainkan dilelang sebagai proyek real estate. Israel menyebutnya pembangunan, Trump menyebutnya peluang. Padahal bagi 2 juta warga Gaza, itu berarti penggusuran, pengasingan, dan kehilangan rumah yang terakhir. Ketika tanah direbut paksa diubah jadi resort dan kota pintar, yang dijual bukan sekadar properti, tapi masa depan sebuah bangsa. Apakah pada akhirnya rencana ini akan tetap berjalan atau dunia internasional dapat menghentikannya? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.